Dahulu kala, di kalangan Bani Israel, hidup sepasang lelaki soleh bernama Juraij. Ia adalah seorang hamba yang memutuskan untuk menjauh dari hiruk-pikuk duniawi. Juraij membangun sebuah kuil kecil atau sauma'ah sebagai tempat untuk menyendiri. Di dalam gedung tinggi itu, ia menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk beribadah. Siang hari ia gunakan untuk berpuasa, dan malam hari ia berdiri untuk sholat. Suatu hari, ketika Juraij sedang melaksanakan sholat sunnah, ibunya datang berkunjung. Sang ibu berdiri di bawah bangunan itu, lalu memanggil namanya dengan suara keras. "Wahai Juraij, kemarilah dan temui ibumu ini," teriak sang ibu dengan penuh rindu. Juraij mendengar suara itu di tengah kehusyukan ibadahnya kepada Sang Pencipta. Ia merasa bimbang di dalam hatinya antara melanjutkan sholatnya atau memenuhi panggilan ibunya. "Ya Tuhanku, apakah aku harus mengutamakan sholatku atau memenuhi panggilan ibuku?" Akhirnya ia memilih untuk tetap melanjutkan sholatnya karena merasa ibadah itu utama. Sang ibu yang merasa diabaikan pun terdiam dan kemudian memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, sang ibu kembali datang dan memanggil Juraij saat ia sedang sholat. Kejadian yang sama terulang kembali membuat Juraij tetap fokus pada sholatnya. Pada hari ketiga, sang ibu kembali datang, namun panggilannya tetap tidak dijawab. Rasa kecewa dan sakit hati mulai menyelimuti perasaan wanita tua yang malang itu. Ia merasa anaknya telah melupakannya demi tembok-tembok tinggi tempatnya beribadah. Dalam puncak kesedihannya, sang ibu mengangkat tangan dan memanjatkan sebuah doa. "Ya Allah, janganlah Engkau matikan ia sebelum ia melihat wajah para pelacur." Doa itu bukanlah kutukan agar Juraij berzina, namun sebuah cobaan yang berat. Langit terbuka menerima rintihan hati seorang ibu yang merasa dirinya telah disepelekan. Juraij tidak menyadari bahwa ujian besar sedang mengintai di balik kesalehannya itu. Sesuatu yang akan mengguncangkan iman dan nama baiknya di mata seluruh penduduk desa. Kisah tentang kesalehan Juraij menyebar luas ke seluruh penjuru negeri tersebut. Banyak orang yang memuji keteguhan hatinya, namun ada pula yang merasa iri. Beberapa orang dari Bani Israel mulai memperdebatkan apakah kesalehannya itu asli. Seorang wanita penghibur yang memiliki paras sangat cantik mendengar perdebatan itu. Ia merasa tertantang dan sombong dengan kecantikan yang dimilikinya saat itu. "Jika kalian mau, aku akan menjatuhkan Juraij ke dalam lubang kemaksiatan," katanya. Wanita itu yakin tidak ada lelaki yang sanggup menolak pesona dan rayuannya. Ia mulai mendatangi sauma'ah tempat Juraij beribadah dengan pakaian yang menggoda. Wanita itu mencoba merayu Juraij agar mau melakukan perbuatan nista bersamanya. Namun Juraij adalah seorang yang sangat kuat imannya dan tidak menoleh sedikit pun. Ia tetap fokus pada zikir dan sholatnya tanpa memedulikan keberadaan wanita itu. Wanita penghibur itu merasa sangat terhina karena kecantikannya sama sekali diabaikan. Rasa benci dan dendam kemudian tumbuh di dalam hati wanita yang gagal merayu. Ia mencari cara lain agar tetap bisa menghancurkan reputasi sang ahli ibadah. Kebetulan ada seorang penggembala ternak yang sering berteduh di bawah kuil Juraij. Wanita jahat itu kemudian mendekati sang penggembala dan menawarkan dirinya sendiri. Mereka melakukan perbuatan zina hingga akhirnya wanita itu mengandung seorang bayi laki-laki yang mungil. Penduduk desa mulai bertanya-tanya, siapakah ayah dari anak yang dilahirkan itu? Dengan tenang dan penuh kelicikan, wanita itu menunjuk ke arah bangunan Juraij. "Anak ini adalah hasil hubunganku dengan Juraij, sang ahli ibadah kalian," ucapnya. Fitnah itu seketika meledak seperti api yang menyambar rumput kering di musim panas. Orang-orang yang tadinya mengagumi, kini berbalik menjadi sangat marah dan benci.
Mereka merasa tertipu oleh topeng kesalehan yang selama ini ditunjukkan oleh Juraij. Di tengah kerumunan yang beringas itu, Juraij mengajukan satu permintaan terakhir. Izinkanlah aku melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum kalian menghukumku, pintanya. Penduduk yang marah akhirnya memberikan kesempatan terakhir kepadanya untuk berdoa. Juraij mengambil wudhu dan bersujud dengan penuh kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Dalam sujudnya, ia memohon agar Allah menampakkan kebenaran di hadapan semua orang. Setelah selesai sholat, ia bangkit dengan wajah yang tampak lebih bercahaya. Ia kemudian mendekati wanita penghibur yang sedang menggendong bayi merahnya itu. Juraij meletakkan jarinya di perut bayi yang baru lahir tersebut dengan lembut. Suasana menjadi hening seketika karena semua orang ingin tahu apa yang dilakukan. "Wahai bayi kecil, siapakah sebenarnya ayah kandungmu yang asli?" tanya Juraij. Secara logika, seorang bayi yang baru lahir mustahil bisa menjawab pertanyaan itu. Namun, atas izin Allah, sebuah mujizat besar terjadi di hadapan mata mereka semua. Bayi merah itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap orang-orang di sekitarnya. Dengan suara yang jelas dan tegas, layaknya orang dewasa, bayi itu pun menjawab, "Ayahku adalah seorang penggembala domba yang sering berada di bawah kuil." Suara bayi itu menggema dan membuat semua orang yang hadir terpaku diam membeku. Wanita penghibur itu seketika pucat pasi karena kebohongannya terbongkar seketika. Penduduk desa saling berpandangan dengan rasa malu dan penyesalan yang sangat dalam. Mereka menyadari bahwa mereka telah menganiaya seorang wali Allah yang jujur. Kebenaran terungkap dari lisan makhluk yang belum berdosa demi membela kesucian. Keajaiban itu menjadi bukti nyata bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya hina. Fitnah yang tadinya begitu gelap kini sirna oleh cahaya kebenaran yang tak terduga. Juraij berdiri tegak sebagai pemenang atas ujian kesabaran dan bakti kepada ibu. Semua orang kini merunduk penuh hormat dan merasa bersalah atas tindakan mereka. Setelah mendengar pengakuan ajaib dari sang bayi, massa seketika berubah sikap. Mereka segera melepaskan ikatan tali di tangan dan kaki Juraij dengan gemetar. Banyak dari mereka yang bersimpuh di kaki Juraij untuk memohon ampunan tulus. "Maafkanlah kami karena telah berprasangka buruk dan menyakitimu," ucap mereka. Sebagai bentuk penebusan dosa, penduduk menawarkan diri untuk membangun kembali kuil. "Kami akan membangun kembali saumaah milikmu dengan emas dan perak murni." Mereka ingin memberikan yang terbaik untuk mengganti bangunan yang telah hancur. Namun Juraij menolak tawaran mewah itu dengan kerendahan hati yang luar biasa. Ia tidak menginginkan kemewahan duniawi yang bisa merusak niat ikhlas ibadahnya. Tidak perlu emas atau perak, bangunlah kembali dengan tanah liat seperti semula. Ia ingin tempat ibadahnya tetap sederhana agar ia selalu ingat akan hakikat dirinya. Penduduk pun menuruti keinginan Juraij dan mulai membangun kembali kuil tersebut. Kejadian itu menjadi pelajaran berharga bagi seluruh Bani Israel tentang fitnah. Juraij belajar bahwa ridho ibu adalah kunci utama dari segala keberkahan hidupnya. Ia segera menemui ibunya dan meminta maaf atas kelalaiannya dalam menjawab panggilan. Sang ibu pun memaafkan anaknya dan menyadari kekuatan doa yang telah ia ucapkan. Kisah ini abadi sebagai pengingat akan bahaya lisan dan pentingnya tabayun selalu. Allah senantiasa melindungi orang-orang yang benar-benar bertawakal kepadanya saja. Meskipun dunia menghujat, namun jika Allah membela, maka tak ada yang bisa menghina. Juraij kembali ke dalam kesunyian kuilnya dengan hati yang jauh lebih tenang sekarang. Ia melanjutkan ibadahnya, namun kini dengan perhatian yang lebih besar kepada ibunya. Bayi yang berbicara itu pun menjadi legenda yang terus diceritakan turun-temurun.
Kebenaran mungkin datang terlambat, namun ia tidak akan pernah salah alamat akhirnya. Demikianlah akhir perjalanan Juraij yang melewati badai fitnah dengan kekuatan iman.